Follower berapa dia? Like one of my singles got 17,000 streaks. Oh, excellent. Oh, saya Shakti, saya jurusan Entrepreneurship dan Information System. Ya, saya Agus Susanto. Good afternoon, esteemed guests, distinguished speaker, Pak Darmin, and Managing Director, and fellow friends. It is a pleasure to welcome you to this seminar on financial literacy. In a world where financial landscapes are evolving at an unprecedented pace, the need for comprehensive financial literacy has never been more pressing. So, selamat datang di seminar literasi keuangan bagi mahasiswa di era digital bersama Bapak Darmin, SE, MBA, CIA, MBA. Silakan tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk. Bapak Darmin meraih gelar SE, Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas HKBP Normanton. Beliau juga meraih gelar MBA, Master of Business Administration di City University Los Angeles, USA. Bapak Darmin merupakan profesional yang menguasai dua bidang penting di keuangan, yakni bankir berpengalaman selama 13 tahun sejak tahun 1987 sampai dengan 1999. Dan sukses menyelesaikan proyek merger dan acquisition suatu bank. Profesional di pasar modal tahun 1999 sampai dengan saat ini, penasehat investasi dengan penghargaan Muri, Museum Rekor Indonesia pada 9 Maret 2004 atas prestasinya sebagai orang pertama di Indonesia yang meraih 4 izin profesi lengkap di pasar modal, yakni broker, dealer, fund manager, manager investasi, underwriter, wakil penjamin emisi efek, investment advisor, penasehat investasi. Furthermore, Bapak Darmin bersama tim Corporate Finance Fund Sekuritas berhasil membawa 4 perusahaan listing atau go public di pasar modal melalui Bursa Efek Indonesia, yakni PT Ateliers Mechanics di Indonesia terbuka, PT Mart Dynamics Indonesia Tbk, PT Mahkota Group Tbk, PT Pinago Utama Tbk. Pak Darmin juga sering diundang sebagai pembicara oleh OJK Regional 5 Sumut dan Bursa Efek Indonesia Medan dengan topik "Kita Sukses, IPO dan Investasi Pasar Modal". Technical and fundamental analysis untuk trading dan investasi saham. Last but not least, beliau sering sekali diundang oleh Monq Financial Advisory Malaysia untuk seminar Wealth Management di Malaysia dan Brunei. Wah, kemampuan Pak Darmin di dunia keuangan sungguh mengesankan. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan kepada Pak Darmin, silakan catat dan tanyakan nanti saat di sesi tanya jawab. Before starting the seminar, I would like to kindly invite Managing Director of IBIPNB, Dr. Agus Susanto Tan, to share his insights with us through a speech. Good afternoon. It's a great pleasure today to be here together with our honorable guest, Pak Darmin as the MBA Simba. Can you request for Pak? So as you know, he's a very busy man. He's traveling every day, but today he committed to be here to share the knowledge with you.
We always heard a lot of people say if you want to get success, you have to learn from the successful person. Kalau mau berhasil itu kita harus belajar dari orang yang sukses. Begitu ya. Nah, so today, Pak Darmin is here. He will let you know how to learn to be a successful person. Ya, bagaimana nanti menjadi orang sukses, bagaimana menjadi orang yang berhasil. He's really an expert in economics. Pak Darmin, ya, as a pimpinan Panin Sekuritas Negara ya, Pak Darmin ya. Nah, dan Pak Darmin is also as dalam MURI sebagai #1 investment advisor. Mohon maaf Pak, nanti kalau saya sebutkan salah. Jadi, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to Bapak Darmin. Terima kasih Pak Agus atas undangan dan kesempatan, suatu kehormatan bisa bersama-sama adik-adik dan Pak Agus dan dosen dan juga Sakti, dari namanya sudah Sakti kan. Bisa bersama-sama kita sharing pengalaman pada siang yang berbahagia ini. Saya senang sekali dengan adik-adik semuanya, generasi muda, di mana sekarang kita yang harus banyak belajar dari zaman digital sekarang, banyak belajar dari adik-adik semuanya, lebih modern, lebih maju daripada kita. Tadi Sakti saya tanya, dia broadcastnya sudah 17.000 ya. Saya punya broadcast di YouTube, subscribe-nya masih 570-an, masih pelan-pelan merangkak. Nanti mudah-mudahan dengan bantuan adik-adik semua bisa sharing, saya akan sharingkan edukasi di bidang investasi dan juga wealth management. Mudah-mudahan dengan bantuan adik-adik kita bisa booming, bisa sampai 10.000, 20.000 dan sebagainya. Salah satu yang berikan testimoni adalah antinya Sakti ya, Ibu Sintamani ya, dari seni ukir. Ada juga nasabah kita, investor kita, mungkin lebih tua daripada nenek-nenek, adik-adik semuanya. Nenek-nenek Anda mungkin umurnya 60, 70 dan investor kita sudah usia 85 tahun. Dia sudah bersama-sama saya memberikan rekomendasi, memberikan advice bagaimana invest kekayaan dia, uang dia selama 25 tahun sudah bersama-sama kita. Jadi nanti akan saya sharingkan videonya, tolong kasih WhatsApp number saya sharingkan, atau Anda bisa cari di YouTube Cuan Bersama Darmin Leong. Jadi di sana ada juga dengan dosen kalian, Mr. Tin. Itu ada juga kita satu acara kumpul-kumpul dengan teman-teman, salah satunya Mr. Tin yang tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Terima kasih, suatu kehormatan. Dan juga ini namanya dialog. Tentu adik-adik di tengah-tengah bisa silakan aja mau tanya atau ada mau kasih masukan, dengan senang hati akan kita tampung. Jadi berbicara sesuai dengan pertanyaan Santi tadi, apa itu literasi keuangan dan kenapa itu penting? Dalam kehidupan, saya akan cerita sebelum literasi keuangan, cerita pengalaman saya sendiri. Saya akan undang itu anak saya, dia lebih tua daripada Anda. Yuk David, namanya. Dia namanya David Leong. Anda lihat mungkin penampilannya mungkin masih mahasiswa dan sebagainya, tapi usianya sudah 31. Itu anak saya, itu daripada Anda. Jadi tadi dari CV saya accountant, finance, dan belajar 1987 saya tamat dari accountant. Saya ikut satu program namanya MDP, Management Development Program. Sama dengan adik-adik semua yang hospitality, Anda bisa magang di Bali, nanti katanya bisa di Singapura, Jakarta dan sebagainya. Saya 2 minggu lalu baru balik dari Bali. Saya nginap dengan David dan istri di Camp Swinky, ketemu alumni IDNB juga yang magang di sana, namanya Ella. Dia tinggalnya di Jalan Asia. Ketemu di sana baru tahu.
Jadi ngobrol-ngobrol, foto bersama, saya kirim juga fotonya sama Pak Agus. Oh, itu bagus sekali didikannya, sopan, hospitality-nya bagus sekali. Jadi MDP itu namanya Management Development Program. Itu adalah orang-orang melalui seleksi ketat yang terpilih dipersiapkan untuk menjadi calon pimpinan bank. Jadi 1987 saya 2 tahun training 9 bulan di Jakarta. Pada masa training dikasih gaji, kasih penginapan dan sebagainya. Tahun 1990 dari berarti 3 tahun sejak training, saya sudah jadi sub branch manager, pimpin suatu bank. Jadi Anda bayangin status training sampai pimpinan, kan enak kan, dapat mobil, dikasih fasilitas mobil, bisa kasih di bank itu dulu sebulan 500.000. Waktu itu kira-kira $500 lah, 500.000, 1.000 US dollarnya dengan $500. Kayak enak kan, ada undang-undang orang makan, kita makan juga enak dan sebagainya. Jadi kenapa saya bisa naik prestasinya, gaji naik, fasilitas naik, yaitu saya selalu mengejar prestasi dan sebagainya. Tentu juga dimarah. Jadi saya rasa adik-adik kalau kita di bank itu cari nasabah, dimarahin bos, itu udah biasa. Kalau anak-adik sekarang mungkin dimarahin, nanti besok nggak mau kerja lagi ya. Jadi satu sisi income saya naik terus dari BI, sudah itu di hijack ke Lipo. BI sudah gak ada banknya, sekarang jadi Maybank di Jalan Lipo Negro di sebelah Bank Sun Plaza. Itu diakuisisi oleh bank di Malaysia, Maybank. Transfer dari BI ke Lipo, Liponya ke Bank Solida, bank lokal, jadi direktur di sana, direktur kredit dan pemasaran. Sudah itu balik lagi ke hijack lagi ke Danamon di bidang corporate banking. Ya, corporate banking itu adalah kalau sekarang Anda corporate banking ke BNI dan sebagainya, itu proses kreditnya minimum 100 miliar baru proses. Kalau dulu kita itu 5 miliar di Danamon. 5 miliar itu kira-kira 2,5 juta US dollar. Ya, sekarang 40 miliar, nah 50 miliar. Jadi kalau di bawah itu ada commercial banking yang lebih rendah, ada consumer banking. Anda lihat umur karir saya itu mulus terus, income-nya naik bisa berpuluh-puluh kali lipat, bukan satu kali lipat, dari ratusan ribu jadi jutaan dan sebagainya. Tapi satu hal, pada waktu David itu SD kelas 6, untung dia SD kena 6. Dia cerita sama istri sama saya mau kuliah di Amerika. Saya kan orang bank, tahu hitung, jadi saya tanyalah sama family yang anaknya kuliah di Amerika sama nasabah di bank yang kaya-kaya. Waduh, kamu setahun sediakan 50.000 US dollar lah. Saya hitung-hitung 4 tahun 200.000. Saya nikmatin gaya hidup yang bagus. Dulu Sogo belum ada. Kalau sekali ke Jakarta, di sana shoppingnya itu pakai gesek kartu kredit, sepatunya Belly, Louis Vuitton, Hugo Boss, itu semua kenakan kan di bank kan. Lihat bos-bos besar pakai, kita terpengaruh gaya-gaya hidup itu. Kalau sekarang orang namanya flexing. Jadi gaya hidupnya sebab pergaulan kita juga bos-bos semua. Ya, undang dia makan, proses kredit orang pabrik dan sebagainya. Satu sisi kita kejar income, semua orang tentu mau income yang tinggi semua, kejar income, tapi nggak punya uang banyak di bank, itu uangnya orang lain, orang bank. Kalau bos suruh cari target setahun aset sekian, profit sekian, tembus, sampai. Kalau nggak kan nggak naik, terus nggak di hijack orang kan. Tapi orang sendiri kere, nggak punya uang. Deposito nggak punya, habis bulan habis gaji. Jadi kayak nikmat, mau makan enak apa, makan aja, enak aja. Jadi pada waktu dia itu, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu ngajar kita, tampar kita untuk perbaiki kehidupan. Dia bilang mau Amerika nggak punya uang. Jadi kalau saya nggak usah makan pun gaji itu 6 tahun saya hitung, nggak bisa sanggup. Jadi sebagai orang tua kita tentu sedih. Kita katakan kita sayang sama anak,
Tapi nggak mungkin kasih tahu anak, you carilah beasiswa. Kalau dapat beasiswa syukur, kalau dapat beasiswa sorry deh. Jadi pada waktu itu kita restructure hidup itu. Sebab waktu itu masih belum ada istilah inklusi keuangan. Belum ada literasi keuangan. Jadi kita buta sekali mengenai uang. Kita tahunya income terus. Jadi konsumsi kita konsumtif hidupnya. Tidak ada saving, tidak ada deposit. Jadi setelah itu saya restructure, hidupnya jadi lebih hemat. Anda lihat saya gak pernah pakai, sejak 1959 saya gak kerja di bank, saya ke pasar modal, switch ke sana, lompatan. Sebab di bank itu Anda dapat gaji, Anda dapat bonus. Berapapun prestasi, paling-paling setahun gaji bonus Anda. Tapi kalau di pasar modal, itu the sky is the limit. Anda based on commission, Anda profit sharing sama perusahaan. Jadi I take a big risk ke sana, tapi saya suffering 3 tahun. 3 tahun itu susah sekali. Jadi waktu saya sudah sadar, tahu itu income-nya penting, tapi konsumsi juga harus tahu apa itu needs and wants. Jadi selama ini selain needs saya butuhin kebutuhan hidup, banyak keinginan saya, want saya yang sebenarnya nggak butuh, saya konsumsi di sana. Sama dengan orang minum, Anda minum kopi hitam, minumlah kopi geisha. 1 gelas 150.000, itu kopi geisha juara. Wah, ikut-ikut orang gaya. Kalau gaji Anda yang kecil, jangan minum-minum itu. Tapi kalau Anda sudah income-nya banyak, nggak apa-apa. Jadi literasi keuangan adalah menyadarkan kita pentingnya Anda bagaimana mengelola keuangan itu. Secara umum nanti akan saya kasih definisi daripada resminya OJK-nya. Jadi sehingga saya kenapa sering ceramah, diundang di gereja, di komunitas di mana saya senang sekali sharing kesalahan-kesalahan masa lampau saya. Kalau Anda mau lihat orang stylist rambutnya sendiri berantakan, dia nggak bisa gunting rambut sendiri kan. Dia gunting rambut orang bagus sekali. Ya itulah saya. Ngurusin bank bisa, profit bisa, tapi kantong sendiri kere. Jadi itu satu sisi, income itu hanya satu sisi. Orang setahun ini selama ini ngejar income, kerja 2-3 job dan sebagainya, income terus. Tapi tidak bisa kontrol diri, tidak bisa kontrol konsumsi. Akhirnya sama dengan air keran yang datang itu bocor baknya, airnya nggak ada. Kalau lebih parah lagi bocornya lebih keras. Akhirnya larinya kemana? Pinjaman online yang bunganya tinggi sekali. Akhirnya diteror, nggak sanggup bayar. Seluruh family kenalan di WhatsApp dia, di handphone dia dihack, diteror semua sampai gak dapat kerja dan sebagainya. Itu akibat orang yang tidak punya literasi keuangan. Jadi sama dengan kita duduk di kursi kan ada 4 kaki, itu baru bisa nyaman. Coba Anda potong 2 kakinya, Anda harus punya kungfu, akrobat supaya jangan jatuh, bisa goyang-goyang. 4 kaki di kehidupan keuangan kita supaya keuangan kita sehat. Yaitu pertama income, salah satu kakinya, resourcesnya. Kalau nggak punya income, nggak punya uang, ya kita tangan harus dibawa minta terus. Kita kan nggak mau jadi minta terus, beban jadi orang tua kan. Kedua adalah konsumsi. Bagaimana Anda kontrol konsumsi? Jangan lebih besar ini konsumsi daripada income. Nanti Anda hidupnya jadi budak uang terus. Kerja keras seperti orang lari di treadmill, tidak kemana-mana, capek, keluar tingkat, ngos-ngosan, nggak sanggup lagi. Tapi di mesin treadmill itu juga, ya Anda selama ini mungkin sewa rumah terus, nggak sanggup beli rumah karena income dia dihabisin terus. Yang ketiga adalah saving. Anda harus save. Ada satu ilmu kaya namanya wealth management, manajemen kekayaan. Atau namanya lain juga ada satu ilmu namanya financial planning, perencanaan keuangan.
Kalau di bank sekarang ada profesi namanya bagian wealth management yang ngelayani orang-orang kaya. Ada di asuransi, orang yang kerja di asuransi yang gelarnya CFP, Certified Financial Planner, dia merencanakan keuangan orang. Orang kita ini kita semua bisa jadi miliarder. Nanti akan saya kasih angka-angkanya. Kita semua ini adalah miliarder. Bisa hidup jadi miliarder, itu pasti. Tinggal bagaimana kita mengelola. Setelah saving, Anda harus tahu invest. Kalau Anda cuma tahu saving, tidak invest, Anda tidak akan bisa financial freedom. Kan istilah keren sekarang kan financial freedom, artinya bebas secara keuangan. Kalau saya udah lama financial freedom, makanya Anda lihat saya bisa ke bulan ini 2 kali ke Surabaya, 4 hari balik, sudah itu ke Bali, ke Kawah Ijen, jalan-jalan seminggu, balik lagi. Nanti akhir tahun mau ke Argentina dan Antartika, jalan-jalan 3 minggu lagi. Jadi itu ada 4 pilar. Kalau literasi keuangan, supaya Anda merupakan pengetahuan. Jadi literasi keuangan adalah suatu pengetahuan. Setelah pengetahuan, Anda itu bukan tahu aja, Anda itu mempengaruhi gaya hidup Anda, sikap Anda, dan suatu skill, keterampilan, sehingga uang itu Anda tahu mau kembangkan bagaimana uang itu. Sehingga uang itu Anda tahu money work for you, not you work for money. Dulu waktu saya kerja di Lipo, bos saya itu Pak Mokhtar Riyadi, dia sekarang usia 93. Dia katakan, kalau Anda mau kejar orang yang naik kuda, Anda jangan lari kaki atau pakai kaki Anda yang 2, Anda akan kalah. Anda harus carilah kuda yang paling cepat larinya, tunggangin kuda itu, Anda akan jadi enak. Contoh yang lain lagi, orang Chinese mengatakan manusia 2 kaki, uang itu 4 kaki. Jadi mana yang larinya lebih cepat? Kalau kamu kejar uang, kamu akan capek terus, kejar. Makanya akan Anda melihat orang yang kerja ada banting tulang, kan kasihan kan tulang dibanting-banting. Coba bilang sama dokter ortopedi, saya bisa gak tulang saya dibanting-banting? Jangan hancur, dia bilang. Nanti belum gak usah dibanting aja, udah tua, Anda akan osteoporosis, kropos dan sebagainya. Jadi Anda harus, literasi keuangan adalah Anda mempunyai sikap, Anda mempunyai keterampilan mengelola uang itu sehingga money work for you. Kalau Anda tidak tahu money work for you, you work for money. Uang itu adalah tuan yang paling kejam dan budak yang paling baik. Kalau Anda tahu mempekerjakan orang, Anda kan santai kan. Jadi istri saya waktu saya udah umur 61, lahir tahun 1962, mungkin lebih tua dari orang tua Anda. Istrinya cari, dia bilang, kalau umur di atas 50-an, wanita kalau sudah menopause, ya biasalah agak kepel-pel, kalau Anda gak latihan, gak olahraga, itu biasa, dia bilang. Jadi dokter ortopedi yang di Jakarta katakan, Bu, jangan kerja sendiri, pakai telunjuk. Ini istri saya heran, telunjuk bagaimana? Bayar orang aja, Bu. Ini, pakai robot, sapuin. Ini pembantu kasih kerja, ini kasih semua, kamu gak usah. Ke pajak jangan angkat sendiri, bayarin orang angkat, dia bilang. Jadi Anda gak punya resiko, keselio dan sebagainya. Ya mudah. Jadi kalau Anda punya fasilitas itu, Anda akan bisa mengelola dia. Itu uang adalah tuan yang paling baik. Tapi bagi orang yang gak punya uang, itu adalah Anda jadi budak uang, kasihan deh. Itu sangat kejam. Kehidupan akan seperti neraka. Jadi literasi keuangan adalah
tujuannya Anda bukan hanya sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu bagus. Knowledge is potential power, bukan power. Until you know how to make use of your knowledge. Informasi, kalau kita sekarang dalam era digital ini, overload of information. Anda gak usah tidur pun baca gak habis-habis. Anda mau tahu apa, Google apa, YouTube semua, gak habis Anda pelajari. Satu topik 24 jam Anda nonton gak habis-habis. Informasi yang dapat bagus. Bagaimana Anda make use on information, akhirnya menghasilkan income, itulah gapnya. Yang membedakan orang yang sukses dengan orang yang kongko di warung kopi aja informasinya. Jadi tugas kita sebagai financial advisor adalah mengelola semua informasi, membaca riset-riset perusahaan, bagaimana kita bisa mengembangkan kekayaan orang itu, invest di mana yang bisa lebih cepat uangnya bertumbuh. Jadi literasi keuangan adalah jangan stop di pengetahuan, keterampilan, sikap mental Anda, sehingga sikap ini akan Anda lakukan konsisten, akan menjadi satu habit, dan habit inilah yang menentukan kekayaan Anda, menentukan masa depan Anda. Kita hidup ini semuanya terpengaruh oleh habit. Anda bangun pagi, apakah mau langsung olahraga, bangun, atau golek-golek terus dan sampai ketiduran, terlambat datang dan sebagainya, itu habit. Kalau Anda terus, jam beker, nantilah, matiin dulu. Jam beker kedua, matiin lagi. Ketiduran terus. Kalau itu jadi habit, akan susah. Jadi literasi keuangan itu penting. Pengetahuan, keterampilan, sikap mental Anda yang mendorong Anda menjadi satu habit. Sehingga Anda jangan lagi ulangi kesalahan saya. Income-nya uang, begitu uang masuk, langsung pikirin. Mau makan di mana yang enak ya? Mau tukar handphone gak ya? Mau tukar apa lagi gak? Dikonsumsi, gak habis rasanya gak senang. Wah repot. Kalau itu Anda kan miskin deh. Jadi literasi keuangan itu tujuannya adalah untuk memudahkan Anda ngerti, bukan hanya sekedar pengetahuan, keterampilan, tapi sikap mental Anda, sehingga membentuk habit Anda tahu mengembangkan keuangan dengan baik. Jadi dengan literasi keuangan yang baik, tentunya Anda akan bisa membuat money work for you. Kira-kira itu menjawab ya? Definitely Pak. Oke. Bagaimana sekarang Pak posisi Indonesia di bidang literasi keuangan? Oke, ini ada satu riset dengan era digital. Literasi keuangan menurut ini OECD riset tahun 2020 itu bisa tolong slide lagi. Ini Indonesia di ranking ke-6 dari jumlah responden yang 1000, skor financial knowledge Indonesia 3,7, skornya ini financial behavior 6,3, skor financial attitude 3,3. Jadi Indonesia total skor literasi keuangan 13,3. Kita lebih tinggi daripada Portugal, Polandia, Korea, Republik Ceko dan sebagainya. Dalam era digital ini, banyak yang target dan antusias untuk menjadi influencer yang sukses dengan income yang tinggi. Menurut Bapak, apakah punya income yang tinggi aja cukup tanpa pengetahuan pengaturan keuangan? Oke, bagus sekali. Terutama untuk Sakti dulu, luar biasa. Sebenarnya pertanyaan Sakti langsung sudah saya kasih satu contoh. Kalau contoh saya sendiri kan gak valid. Regan bisa kasih contoh lagi atlet. Itu zaman petenis dunia zaman saya, mungkin Anda gak kenal namanya, tapi Anda Google itu, ini Boris Becker. Ini udah. Dia harta 2 triliun. Tapi pensiunnya bangkrut. Kalau kita hanya mengandalkan bahwa income-nya tinggi, baru bisa nikmatin hidup, baru bisa financial freedom, kita semua gak punya harapan. Kita income dia, kita gak mungkin totalin semua, gak bisa sampai 2 triliun kan. Dia 2 triliun. Dia juara tenis dunia berapa kali.
banyak medali emas, banyak juara olimpiade dan sebagainya. Tapi akhirnya gaya hidup tadi lantaran kurang literasi keuangan dia, tidak bisa mengontrol wants dia, keinginan dia, konsumtif dia, akhirnya dia bangkrut, masuk penjara lagi. Ini satu, klik lagi. Enggak, berikutnya ini. Michael Jackson sudah meninggal kan? Kalau orang sudah meninggal, kan sudah finish, tutup buku kan? Gak ada harapan lagi dia mau balikkan kekayaan dan sebagainya. Dia bangkrut menjelang sebelum meninggalnya. Ini orang Whitney Houston, penyanyi yang legenda dunia. Mickey Rooney, ini 4 orang di luar negeri yang sukses sekali secara financial, tapi lantaran tidak bisa mengontrol konsumsinya. Michael Jackson itu pulau dia beli, dia mau bangun mini Disneyland sendiri, uangnya banyak habis dan sebagainya, akhirnya bangkrut. Ini Mike Tyson, harta 10 triliun, pensiunnya bangkrut. Anda lihat bisnis, tadi kan perorangan bisnis ini. 8 startup Republik Indonesia yang pernah terkenal sekarang tutup dan bangkrut. Aero, Fabilia, GDID, Sorabel, Stoko, Olapa, Kohif, Beres ID. Ini semuanya banyak investor-investor yang suntik modalnya besar-besaran, dan itu sukses. Sebelum bangkrut itu menjadi satu benchmark, kebanggaan dan sebagainya, akhirnya bangkrut. Anda itu influencer bagus, tapi Anda harus tahu kalau saya masih muda, saya apakah bisa 2 tahun atau 3 tahun raup uang influencer di sini. Kalau 2-3 tahun, Anda mungkin sebulan bisa dapat 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. 3 tahun Anda kumpulin 100 miliar. Setelah itu hilang nama Anda, nggak punya income lagi kan. Sekarang kan life cycle itu influencer itu sangat singkat. Kalau Anda nggak punya income lagi, Anda bagaimana? Anda salah invest ini, nanti ke investasi bodong, habis uang Anda. Salah invest ini, hilang. Buat bisnis, dimakan orang, habis dan sebagainya. Bisa habis. Kalau income Anda besar, tidak tahu mengelola, tidak punya relasi keuangan, itu nanti bisa habis. Anda bisa lihat itu rumah sakit di Medan. Ada yang dulunya sangat terkenal, sekarang udah tutup. Malahan itu keramik-keramik materinya dicopot orang. Sekarang kalau ada rumah kosong di Medan kan bahaya, sebentarnya tinggal kerangka, dicopot orang semuanya. Bisa tolong slide berikutnya. Oh enggak, balik lagi satu. Balik lagi. Balik, oke. Ini ada tadi 4 kaki, supaya Anda lebih jelas. Anda setelah ini, saya ingin memakai teknik NLP dalam teaching, dalam sharing saya, Neuro Linguistic Programming, yaitu Anda dengar, Anda lihat. Kalau apa yang Anda dengar, Anda lihat, tidak Anda lakukan, Anda akan lupa. Tidak bisa menjadi satu skill, tidak bisa menjadi satu habit. Tapi kalau Anda dengar, saya tunjukkan, Anda lihat, tadi 4 pilar itu. Pertama, expenses, itu gaya hidup Anda, konsumsi Anda, bedakan needs and wants. Kedua, liabilities, hutang Anda. Ketiga itu baru penghasilan. Keempat itu aset. Orang yang punya financial freedom, uang bekerja bagi dia, kalau dia punya aset yang menghasilkan uang. Aset itu yang sama kalau dia tidak tahu mengelola, bisa jadi liabilities. Liabilities adalah kewajiban atau beban. Bahasa sederhana liabilities adalah sesuatu yang mengambil uang dari Anda. Sesuatu yang mengeluarkan, Anda keluar uang untuk itu. Gak punya income. Kalau aset adalah Anda punya barang ini menghasilkan uang bagi Anda. Memasukkan uang ke kantong Anda. Menambah kekayaan Anda. Ada orang yang punya tanah kosong. Wow, banyak. Tanahnya nggak bisa jual. Statusnya dalam perkara, digugat orang dan sebagainya. Tiap tahun bayar PBB.
nggak punya income, repot kan? Anda tahu ada orang yang orang tuanya mewariskan rumahnya besar sekali sama dia, hartanya udah nggak ada, uang cash nggak ada, untuk bayar PBB aja nggak sanggup, dia harus jual aset. Makin besar tanahnya, PBB kan naik terus kan tiap tahun kan, makin tinggi, dia harus jual untuk bayar itu. Belum lagi biaya hidup dan sebagainya. Jadi kita baru bisa mencapai financial freedom, uang bekerja untuk kita, kalau kita punya satu aset yang menghasilkan uang bagi kita. Aset itu bisa, Anda misalnya penyanyi, Anda punya copyright, setiap orang nyanyikan Anda ada tulis lagu, Anda nyanyi di karaoke, di mall, di mana, bayar kepada Anda, copyright kepada Anda, itu aset. Anda punya nggak? Anda punya satu rumah itu disewakan, sewanya kasih ke Anda, itu aset. Anda punya rumah tidak ada yang mau sewa, sudah 5 tahun, bocor sana, bocor sini, bayar uang listrik, bayar uang PBB, bayar uang keamanan, bayar itu liabilities jadinya. Walaupun itu aset, tetap kekayaan harta Anda, tapi aset yang tidak produktif, tidak menghasilkan. Aset yang mengeluarkan menjadi beban bagi Anda. Jadi dalam mengelola financial freedom, Anda mau pensiun muda, Anda harus pintar-pintar perbanyaklah aset-aset yang mendatangkan uang bagi Anda. Kalau Anda punya aset yang mendatangkan uang, Anda bisa capai financial freedom dan Anda punya passive income. Income itu punya dua. Satu aktif. Aktif artinya Anda kerja baru dapat uang. Anda gaji karyawan, Anda masuk kantor baru jadi uang. Kalau gak masuk kantor, bos saya cuti setahun dulu lah. Mau gak uang? Orang bos Anda cari orang ganti ke Anda, atau cuti gak berbayar lah, kan gak dapat uang kan? Anda dokter, Anda praktek baru dapat uang. Anda gak praktek gak dapat uang. Anda pengacara, ada klien sidang baru dapat uang, nggak kerja nggak dapat uang, itu aktif. Dan dengan siklus hidup manusia, ada satu siklus, makin Anda masih usia tua, fisik Anda akan makin lemah. Anda nggak mungkin bisa banting tulang kerja keras seperti masa muda Anda. Kalau Anda sekarang mungkin tidur 3 jam masih nggak apa-apa. Usia kita kalau tidurnya sejam 2 jam, wah mabok lah Pak ya besok. Udah mabok tidur, kurang tidur dan sebagainya. Dulu waktu saya kerja di bank 1989, saya pernah kerja sampai jam 5 pagi di kantor. Lembur kantor. Dulu belum ada internet, nggak bisa. Dan bank itu data nggak boleh ambil pulang rumah. Dulu laptop masih belum biasa. Kerja orang jalan pagi, kita pulang jam 9 masuk lagi kantor, kerja lagi sampai malam. Jadi Anda mau gak kerja? Kalau anak sekarang kerja, wah jangan, malam-malam jangan. Kita jam 5 pagi udah ke PTP cari dana, ke tebing masuk sana jam 5 pagi, naik mobil. Jadi pertama, mulai pikirkan active income. Kalau Anda belum punya nama, belum punya jabatan, belum punya keahlian yang unik, Anda kerja keras dulu mulainya. Jangan belum punya nama, belum keahlian unik, Anda sama dengan obat generik kan lebih murah daripada, walaupun obatnya fungsinya sama, generik bisa cuma 10% atau 20% harganya daripada obat yang sama yang bermerek. Jadi kalau Anda masih belum punya nama, belum punya keahlian, belum punya keunikan, ya, belum top di bidang Anda, ya kerja keras dulu lah. Jangan mau kerja pinter, kerja malas dan sebagainya. Semua startingnya itu konsistensi, kerja keras. Setelah itu mulai pikirkan bagaimana mengembangkan passive income Anda. Dan di bidang perusahaan kita, sekarang kita sudah kembangkan income kita itu 75% dari passive income. Mana? Kita mengedukasi
nasabah-nasabah kita dengan smartphone dia bisa transaksi saham, dia bisa online trading. Jadi tidak perlu kita layani. Kita cuma waktu edukasi kita tiap hari broadcastnya bentuk grup, broadcast ke ratusan ribuan nasabah kita. There is a numbers game, dari ribuan itu ada 30 aja yang order ikutin afis kita, itu adalah passive income kita. Kalau kita cuma dua tangan, kerja kita adalah broker. Di sini ada anggota kita, ada di sana yang bantu saya itu Regan. Dia sejak mahasiswa sudah kita training. Dia itu broker dealer dan sudah punya license dari Otoritas Jasa Keuangan. Broker dealer itu tugasnya adalah memberikan informasi pasar modal saham mana yang cuan, yang prospek ke nasabah. Dia baca research, sudah itu ada nasabah order melalui dia punya mekanisme online trading, dia bisa order dan sebagainya. Yang sudah hampir 20 tahun di Pani Sekuritas, dia pimpinan dari Pani Sekuritas cabang Medan Pemuda di gedung Pani Bank di lantai 5. Nah, di sini ada Yus, anggota timnya Pak Romi, dia juga sudah punya license OJK, broker dealer. Sini ada juga Andi Handoko, timnya Pak Romi juga punya license OJK di broker dealer juga. Dan di sini ada Christian. Kalau Christian dengan Regan itu di cabang depan Hotel Karibia, Jalan Veteran Simpang Timur di Hook sana. Kita Pani Sekuritas punya 3 kantor di Medan, satu di bawah pimpinan Pak Romi, itu ada di Jalan Pemuda, gedung Pani. Ambil ujian untuk ambil license OJK, sebab pasar modal adalah suatu profesi yang sangat dikontrol. Oke, terima kasih. Sejak COVID sampai sekarang udah 3 tahun lebih, saya nggak pernah masuk kantor lagi. Saya kerja, Anda lihat pakai 3 handphonenya. Saya di mana-mana sepanjang ada internet, ada apa, kerja. Kemarin jam 1 pagi saya baru ada satu klien yang tanya mengenai saham Indakiat itu Simampus Group. Jam 1 malam saya broadcast sama dia. Dia terkejut pagi-pagi, terima kasih ya. Wah, tengah malam juga kasih informasi. Saya bilang nanti satu lagi besok, nanti besok akan David akan buat kasih lagi mereka. Jadi mudah-mudahan Anda ingat ada 4 pilar itu apa? Pertama, expenses control. Expense itu bukan target, itu adalah budget yang perlu Anda kontrol. Kecuali Anda itu sultan, punya papa konglomerat, uangnya nggak berseri, nggak apa-apa lah, nggak usah lihat, nggak usah kontrol. Liabilities itu adalah kewajiban Anda. Kalau Anda masih muda, jangan itu Anda punya hutang, apalagi hutang konsumtif, hutang kartu kredit. Bunganya itu nanti akan Anda jadi budak uang. Ketiga adalah income. Nah, income itu adalah target yang perlu Anda breakthrough. Anda terobos, makin tinggi. Expense itu bukan target. Saya target mau tiap hari masuk kantor naik heli lah. Mau kantor saya yang ada helipad. Di Medan terbatas, Jakarta mungkin banyak ya. Itu konglomerat naik heli kerjanya. Udah macet. Target saya apa? Saya mau pakai sport car. Bentley. Bentley Medan masih jarang. Itu puluhan miliar itu. Itu jangan target. Yang ketiga adalah aset. Dalam income itu pikirkan active income, passive income. Nanti Anda baru bisa masa tua itu sejahtera. Ya, 4 pilar ingat ya. Silakan Sakti, saya balikin. Novita, oke. Jadi pertanyaannya mau diulang? Bagaimana cara menjaga tingkat pengeluaran dan memastikan bahwa saya menabung? Oke, David ini termasuk bagus pengontrol uangnya. Yang pertama, Anda harus bisa set budget Anda.
Anda survei secara monthly, weekly, kira-kira spending Anda itu necessary atau tidak? Dan juga bisa lihat dari long term trend dari tahun-tahun sebelumnya, apa yang bisa kita cut ataupun yang bisa kita ubah spending kita. Jadi kita sudah baca. Jadi prinsip yang kelima itu 4-3-2-1. Jadi 40% itu kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling penting, kebutuhan sehari-hari. 30% itu adalah untuk yang 10% itu untuk kita punya beramal ataupun trading. 20% itu for investing, and 30% I think for like extra your savings, or you can use it for your leisure, something like that. Okay, that's the simple one. And then so that's the general one. But if you want more, there's a different levels of financial independence. The first one is lean fire, which is you survive bare minimum. The bare minimum for human being to survive. And the second level is called barista fire. But I think it's not possible because AI will take over you. So forget about it. The third level is called caustic fire. You can barely survive. The fifth level is fat fire. That is the highest one. So that's the fire level. So you manage your spending the bare minimum, and then you change. So the 4-3-1 you can change it. So if you can increase your income, then you can change the percentage spending to 10% and reverse it. You can retire with that percentage. Thank you. Jadi tadi kan literasi keuangan menyangkut, saya akan tambahkan, menyangkut mengenai mindset, habit dan sebagainya. Jadi biasanya mindset orang kaya dengan orang miskin atau orang yang nggak bisa kaya, belum kaya, sebenarnya jangan dilecehkan bahwa itu miskin, adalah orang yang kaya begitu dapat uang, dia amankan dulu, sisihkan dulu, disiplinkan diri untuk saving dan invest. Orang miskin atau orang yang belum kaya adalah dia tunggu dulu, nanti ada sisa baru saya saving dan invest. Yakinlah uang itu gak pernah ada sisanya, gak pernah ada cukupnya. Anda akan tergoda untuk konsumsi. Kita ini dibombardir begitu banyak iklan, informasi. Coba lihat orang yang cari Anda itu pasti mau uang dari Anda. Mau beli gak ini? Gak pernah orang cari Anda, saya mau kasih Anda uang. Gak pernah itu. Jadi pertama, punya planning dulu, baru Anda konsum. First allocate, then consume. Orang yang tidak punya saving, gak punya invest, gak kaya adalah consume dulu. Memangnya gue pikirin. Kalau gak pernah you pikirin, ya gak akan bisa sukses. Sama dengan Anda mau kemana gak tahu, bawa mobil aja, gak punya GPS, gak punya arah. Anda keliling-keliling habis BBM, akhirnya sudah lapar sekali, ya makanlah apa yang ada. Akhirnya udah makan kecewa. Ini bukan yang saya mau. Kenapa? Udah lapar. Jadi pertama Anda harus allocate baru spend. Jadi Anda sudah tahu income Anda sebulan berapa. Misalnya UMR 3,5 juta. Tadi yang rumus supaya mudah, rumus yang kan David 1, 2, 3, 4. 1 itu 10% itu Kristiani perpuluhan. Itu untuk kebaikan. Kalau Anda bukan Kristiani, Anda bisa untuk kebaikan.
Apa mau kasih orang tua Anda, fakir miskin, janda, anak yatim, itu urusan Anda. Itu 10%, itu 10%. 2 itu adalah untuk invest dan saving. Jadi kalau 3,5 juta, 350.000 saya kasih orang tua saya. Kalau orang tua saya sudah nggak perlu uang saya, dia bilang nggak usah kau pakai. Kamu bisa kasih janda, fakir miskin, yatim piatu apa, itu terserah Anda. Atau nggak mau kasih, itu pilihan hidup. 20 itu adalah untuk saving, insurance Anda, bayar asuransi BPJS Anda. Kalau ada sakit, udah yang tanggung dan sebagainya 20%. Itu long term Anda. 40% itu 3 itu 30%. 30% itu bisa untuk biaya pendidikan Anda, biaya libur Anda. 40% kebutuhan hidup Anda, uang handphone, uang kos, uang BBM, uang makan, itu semua 40%. Jadi kalau 3,5 juta, ya sebulan Anda kali 40%, kira-kira 1,4 juta. Bagi 30 hari, ya 1 hari saya konsumsi 45.000 lah, cukupkan. Jadi jangan makan lagi di Kentucky, pesan lagi yang paket-paket lengkap, habis 1 kali. Jadi 1 hari makan 1 kali, puasa 2 kali. Ya carilah nasi yang 15.000, ya makan. Carilah apa yang selera. Jangan ke Starbucks, habis gak cukup. Jadi Anda punya alokasi. Pada waktu sakit Anda nggak khawatir, sudah ada insurance jangka panjang. Jadi kalau income Anda sudah 300 juta, ya Anda cukup konsum 10%, dibalikin sebulan 30%, 30 juta sebulan. Jadi orang pada waktu Anda income Anda naik, bukan naikkan gaya hidup Anda. Yang mahal itu bukan biaya hidup. Yang paling mahal adalah gaya hidup Anda. Anda beli 1 kaos bisa 50.000, bisa 5 juta. Brandnya gaya hidup itu. Jadi kalau income Anda naik, jangan naikkan gaya hidup Anda. Naikkanlah saving and investment Anda. Sediakan payung sebelum hujan. Jadi pada waktu Anda sakit, insurance akan cover, dan sudah ada rutin, tiap bulan Anda bayar preminya. Pada waktu Anda sakit itu apa? Wah, carilah donatur, buatlah crowdfunding, broadcastlah foto Anda yang pasang di rumah sakit ini. Si Anu ini anaknya ini sekian dan sebagainya, tolong butuh ini dana, tolong sumbang, ramai-ramai sumbang. Seluruh Medan tahu Anda butuh sumbangan. Jadi kira-kira itu menjawab ya. Pertama, plan. Rencanakan. Bagaimana plannya? 1, 2, 3, 4 dalam keuangan. 10%, 20%, 30%, 40%. Yang dikatakan David tadi. Setelah itu, sudah plan, Anda alokasi, disiplinkan diri Anda. Pakai rekening yang lain. Rekening yang nggak bisa Anda tarik-tarik pakai ATM yang mudah Anda tarik. Makin mudah, pagi nanti ke GoTo, online Gojek beli makan dan sebagainya. Kalau saya sehari bisa, istri saya bilang, kamu ngemilnya lebih hebat dari saya. Saya sehari makan 4 kali 5 kali. Saya belum kenyang udah stop, saya makan sedikit. Nanti jam 3 saya tinggal seneng apa, Jalan Gandhi, Cicongfen. Nanti pecel itu makanan ngemil saya, nanti kue mana saya ngemil, enak kan, pencet-pencet datang dan sebagainya. Terserah. Jadi Novita menjawab gak, Novita? Ya, terima kasih ya. Saya Angelika Stefani dari MGM 22, jurusan manajemen. Pertanyaannya, kira-kira dalam investasi itu resikonya apa dan cara mengelola resikonya itu gimana? Thank you. Dalam hidup ini kita akan apapun dalam hidup kita menghadapi resiko. Tidak ada freelance dalam hidup ini. Dalam hidup baik sekali tadi pertanyaan lengkap, resiko dan bagaimana cara mengelola. Pertama, jangan diinvest ke sesuatu yang tidak Anda ngerti. Sama dengan Anda makan obat, Anda jangan ikut-ikut orang yang tidak kamu ngerti. Obat itu salah makan jadi racun kan, efek sampingnya banyak.
Cara mengelola risiko itu ada beberapa pendekatan. Pertama, sebelum Anda invest itu ada scoring, namanya risk profile. Jadi kita harus jujur menjawab scoring itu. Dengan risk profile kita akan tahu apakah kita ini tingkat resiko yang bisa ambil resiko yang tinggi, atau yang moderat, atau yang konservatif. Biasanya kalau Anda masih muda, Anda bisa take higher risk. Kenapa? Sebab perjalanan hidup Anda masih panjang. Jadi kalau Anda muda itu seperti kata Pak Dahlan Iskan, kalau masih muda perbanyak gagal. Supaya kalau orang 10 kali gagal itu sukses, Anda sudah ada. Tapi belajar dari kegagalan Anda. Jangan ulangi kegagalan yang sama. Sebab kalau Anda masih usia muda, Anda reinvestnya setahun 2 tahun gagal, Anda masih masa produktif masih panjang sekali. Itu salah satu. Cara kedua adalah sama dengan Anda kalau mau dulu saya sering sama teman rendam itu air panas, air dingin. Itu apa namanya Pak Joni ya? Yang sekarang spa ya. Air panas, air dingin kan. Jadi sebelum ke air panas atau air dingin, Anda kan pakai kuku Anda, jari Anda tes dulu kan. Gak mungkin langsung cemplung badan semua kan. Itu bahaya kan itu. Jadi salah satu cara adalah ambillah uang yang siap Anda hilang. Anda tes dulu dengan uang kecil. Minimum invest berapa? Coba dulu yang minimum. Tes dulu. Sudah nyaman, pelan-pelan tambahin. Itu ada 2 cara. Cara yang ketiga adalah balik lagi saya akan selalu contoh 4 pilar itu. Pada waktu Anda mau invest, Anda harus tahu pertama investasi itu legal apa tidak. Punya izin apa tidak. Kalau mau investasi itu punya license OJK nggak? Otoritas Jasa Keuangan. Dia itu one stop. Hanya satu lembaga yang bisa memberikan izin untuk orang kelola investasi. Di luar itu tidak legal. Walaupun selama ini investasi bodong kan dia punya izin, tapi izinnya buat dagang, bukan untuk ngumpulin uang, tapi dia salah gunakan izinnya untuk mengumpulkan uang, akhirnya jadi investasi bodong. Pertama, legalitasnya. Punya izin nggak? Kalau pasar modal, reksadana, itu punya undang-undang pasar modal. Punya izin otoritas jasa keuangan. Punya lembaga profesi yang penunjang mengawasinya. Kedua adalah, dia perusahaannya punya izin, produknya punya izin nggak? Investasi bodong itu adalah perusahaannya punya izin OJK, tapi produknya abu-abu, produknya nggak punya izin. Oh, dia janjikan yang banyak kejadian Anda Google kan, ini banyak perusahaan dia janjikan fixed rate lebih tinggi dari deposito, nggak boleh itu janjikannya. Malah BUMN asuransi Jiwaraya dia janjikan tarik uang kasih US dollar sekian persen, akhirnya nggak sanggup bayar, itu nggak boleh. Perusahaannya punya izin, produknya punya izin nggak? Bagaimana mencari ini? Anda masuk aja di websitenya OJK, cari nama perusahaannya, punya izin apa tidak? Di sana ada Satgas, Satuan Tugas Pengawasan Investasi Ilegal. Itu ada ratusan perusahaan yang sudah di blacklist di sana. Perusahaannya punya izin, produk yang mau Anda invest punya izin nggak? Ketiga, track record, kompetensi. Ini orangnya jujur. Saya jujur loh, saya lihat Anda itu lukanya besar. Saya bukan dokter, saya ambillah jari, ambil benang, jahitin. Wah, infeksi kan, mati itu, saya membunuh. Jadi sudah jujur, orang yang mau membantu apa? Dia punya kompetensi kah? Anda lihatlah tim pengelola investasi Anda, track record dia dan sebagainya. Ketiga adalah likuiditas, artinya pada waktu Anda butuh itu mudah gak dicairkan. Jangan ini investasinya itu di luar negeri, online, perusahaannya ada dan sebagainya, uangnya transfer online, mau tarik kembali susah, gak tahu cari siapa, kantornya gak ada di Indonesia, gak jelas pula kantornya dan sebagainya.
dia cuma ngaku-ngaku punya izin dan sebagainya, nggak punya izin di Indonesia, izinnya dia sebutkan ini, Anda juga nggak ngerti benar apa tidak, dia tunjukkan award-awardnya, ya sekarang kan bisa dia setting kan, hoax itu dan sebagainya, Anda langsung taruh, percaya aja, repot. Jadi likuiditasnya, sudah berapa lama track record perusahaan ini? Kalau Panis kita sudah 34 tahun, dan kita mereka banyak punya award penghargaan domestik dan internasional. Itulah untuk mendukung 4 hal yang penting. Selain diri kita sendiri, kontrol adalah tes dengan uang yang kecil, ngerti dulu dan sebagainya. Nama saya Jocelyn. Saya mau bertanya Pak, untuk kaum milenial sebaiknya investasi di saham atau reksadana ya? Terima kasih. Investasi udah pernah saham atau reksadana? Oh, belum pernah ya. Bagus itu. Regan tampilkan linknya itu. Nanti Anda bisa di Gadget online. Anda pilih aja. Ini ada masing-masing. Pos itu adalah Panin Online Stock Trading. Ada Chris, tadi yang kenalkan Regan, di sana Julius, Romi, Indra, Andi Handoko. Jadi masing-masing punya linknya. Jadi walaupun mereka tidak ketemu, asal Anda punya rekening bank, kita kerjasama dengan 3 bank. BCA, Panin Bank, itu satu grup sama kita, dan juga BRI, Anda punya rekening 3 bank ini, Anda klik ini online, Anda ada formnya, Anda pay online dan supaya Anda scan KTP Anda. Sekarang kan sudah iKTP kan, jadi kita sudah bisa link ke Dukcapil, bisa cek data Anda benar apa tidak. Nanti Anda tidak perlu datang ke kita, nggak perlu sign formulir printoutnya. Sekarang udah digitalisasi, Anda masuk itu. Bagi mereka juga satu extension, jadi satu media yang seperti staff mereka. Jadi Anda masuk di sini, langsung link jadi nasabah mereka. Mereka bisa pantau, mereka bisa kasih advice dan sebagainya. Ini adalah untuk investasi langsung di saham. Apa perbedaan saham dengan reksadana? Saham itu adalah investasi langsung. Jadi investor itu sendiri yang menentukan. Sekarang sudah ada 900 perusahaan yang go public, yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Anda yang pilih saham apa yang mau dibeli. Tapi tentunya dengan dibantu, disupply informasi. Setiap hari mereka kasih rekomendasi, hey, hari ini ada peluang saham apa yang bagus dan sebagainya, di harga berapa dan sebagainya. Mereka akan bimbing. Tapi keputusan tetap di tangan investor. Anda bisa hargakan, Anda bisa beli. Dan Anda yang tentukan, sudah naik, mau profit taking, mau jual, Anda yang jual. Bisa Anda di handphone, transaksinya nanti fiturnya ada, mereka akan edukasi cara mengoperate fitur-fitur ini. Dan itu cara edukasinya gratis semua. Anda masuk rekening di sini juga tidak ada biaya administrasi bulanan. Untuk mahasiswa itu cukup 100.000 sudah bisa buka. Tapi kalau untuk umum biasanya 10 juta. Nah, itu namanya saham. Kalau reksadana itu namanya kontrak investasi kolektif, KIK. Kontrak investasi kolektif, semua dana yang dikumpulkan, Anda tinggal lihat. Anda mau, kalau resiko Anda termasuk resiko yang agresif, yang tinggi, Anda investnya di reksadana saham. Jadi Anda yang risikonya moderat, yang menengah, Anda investnya di reksadana campuran. Campuran itu adalah reksadana dicampur antara saham dan obligasi. Obligasi adalah surat utang pemerintah dan perusahaan. Anda yang risikonya konservatif, Anda bisa invest di reksadana pendapatan tetap yang nggak ada sahamnya. Itu semuanya obligasi. Anda yang lebih super konservatif, Anda bisa masuk di reksadana pasar uang. Itu hampir sama dengan deposito. Itu returnnya hampir sama dengan deposito. Jadi analoginya adalah kalau Anda mau ke Brastagi, Anda orang yang senang bawa mobil sendiri. Saya nikmati enjoy style sendiri. Saya mau senang berhenti di mana sesuka saya. Saya mau larikan mobil berapa kencang sesuka saya. Mau lambat, mau kencang, saya atur sendiri. Anda bawa mobil sendiri. Tapi kalau saya gak pernah mau bawa sendiri. So otak saya pikir terus, banyak pikiran.
saya nggak akan concern. Saya suruh supir yang bawain, nggak pernah mau saya bawa sendiri. Saya enjoy, mau naikin, mau lihat pemandangan dan sebagainya. Tiba sama tiba, tapi Anda naiknya bus rame-rame. Nggak bisa Anda suka-suka hati berhenti. Kan ke bus nggak bisa, ikutin jalurnya. Mau berapa kencang ya tergantung pengemudinya. Jadi itu namanya reksadana. Semua uang dikumpulkan, dikelola oleh manajer investasi. Sama apa yang dibeli, itu investor tidak punya hak suara. Yang menentukan itu keputusan semua di tim manajer investasi. Setiap bulan dan setiap hari investor cuma tahu perkembangannya dikasih. Harganya cuma 1. Dan setiap bulan ada laporan bulanannya. Apa yang mereka lakukan, naik untung atau rugi. Nah, Anda setiap saat mau cair juga bisa dan sebagainya. Itu perbedaannya. Biasanya kalau orang yang punya waktu pantau, orang yang senang ambil keputusan sendiri, orang yang mau pengendaliannya di diri sendiri, dan dia mau belajar, dia investasinya langsung di saham. Tapi orang yang susah ambil keputusan sendiri, gak punya waktu pantau dan malas belajar, udah serahkan ke reksadana, ke fund manager. Di tempat kita ada juga ibu-ibu yang sudah 10 tahun lebih, 20 tahun, dia startingnya di reksadana. Sudah dia cuan, untung enak, dia coba belajar di saham. Dia ambil sebagian uang, kecil-kecil saham terus bertambah di saham. Jadi dua-duanya dia ada. Ya, kira-kira itu menjawab ya. Terima kasih. Nama saya Jivanka. Saya ingin bertanya. Jadi, so people are educating about finances di sosial media kayak TikTok, Instagram, and stuff. Terus akhir-akhir ini lagi ada tren di mana kayak orang-orang itu suka post mereka flexing jalan-jalan gitu. Terus mereka captionnya gini, banyak yang bilang kalau misalnya tabung duit dulu, tapi mereka bilang I don't care about that karena saya masih muda dan masa muda hanya datang sekali. Kalau tunggu udah tua, udah pensiun baru jalan-jalan, udah encok. Jadi kayak gak bisa travel the world as you can when you're still young gitu. So my question is that is it okay kalau misalnya kita pentingin happy dulu atau kaya dulu? Karena ada orang yang kayak not really rich tapi they're happy with their lives. Thank you. Happy dan bahagia itu sifatnya individu, subjektif. Bisa juga Anda melihat orang itu sama dengan nonton film kan. Ada behind the skin dan on the skin. Film yang 2 jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam Anda nonton itu perlu 6 bulan. Ada yang film kolosal tahunan untuk siapkannya. Tentu banyak jatuh bangun yang jelek-jelek, yang behind the skin tidak pernah mereka tampilkan. Jadi hidup ini adalah sangat menyedihkan. Kalau Anda bandingkan semua kehidupan Anda yang Anda lalui, ada behind the screen dan on the screen-nya, Anda dengan lihat yang di screen aja orang itu yang tampilkan di YouTube dan sebagainya, itu kan hanya sejam, sebagian kecil dari orang. Jadi yang menentukan adalah Anda tadi kalau sudah Anda alokasikan, Anda spend aja itu. Jadi uang itu adalah instrumen untuk kita enjoy the life to the fullness. Saya juga tidak setuju orang jadi budak uang. Ada nasabah saya kaya sekali. Kalau sakit, dia ke Penang. Kenapa nggak ke Singapura? Wah, 5 kali lipat. Anak nggak mau. Padahal kualitas di sana lebih bagus. Dan dia mampu. Dia nggak mau. Dia lebih sayang uang daripada nyawanya. Bukan berarti Penang nggak bagus. Tapi kan ya Anda ranking aja hospital standar sama dengan masuk hotel kan, bintang 5, bintang 4. Kalau Anda bilang bintang 3 lebih bagus dari bintang 5, there's something wrong with you. Dan itu kan ada suatu jadi kalau Anda, uang itu adalah instrumen untuk kita enjoy the life to the fullness. Kalau Anda mampu yang sudah Anda alokasi itu 10%, 30%, Anda sudah misalnya hidupnya 1 miliar lah sebulan, Anda tahu income rata-rata lah, kadang bisa kurang ya. Kalau mau naik first class ya silakan aja, mau bintang 5 silakan aja, mau jalan-jalan juga nggak apa-apa.
Tapi kalau belum sampai itu, jangan ambil pinjaman untuk liburan, itu bahaya. Jadi kita nggak bisa banding orang ini standarnya kita mau ikutin. Yang nentukan kita, yang rasakan itu feeling kan kita sendiri. Cuma jangan ada orang yang psikologi, ada ilmu namanya yang swing behavior kan. Sebentar bisa sedih, sebentar bisa itu repot itu nanti. Udah penangkitan, nggak pernah puas dan sebagainya. Jadi tidak ada hukum yang pasti right or wrong. Itu balik lagi kepada diri Anda sendiri. Jadi apapun keputusan kita, kita siap dengan konsekuensinya. Jadi ingat itu, uang adalah instrumen, bukan tujuan. Uang adalah instrumen. Dengan banyaknya uang kita banyak pilihan. Kalau Anda nggak punya uang, ada job datang, Anda nggak bisa tolak loh. Anda nggak tolak, nggak dapat makan lagi. Tapi kalau Anda punya cara ngapain job nggak senang, ya udah nggak mau, Anda bisa tolak. Kadang-kadang is a luxury, kemewahan bagi orang untuk katakan no. Kadang udah say no, itu susah loh. Kalau Anda nggak punya simpanan, nggak punya apa-apa, there is no choice. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Any more questions? Oke, sampai nunggu sana saya kasih satu tip yang rumus 72. Anda mau tahu berapa lama investasi atau uang Anda menjadi double? Itu rumusnya dari Warren Buffett, artinya angka ajaib 72. Angka 72 Anda bagikan uang yang Anda invest itu setahun berapa persen dapatnya. Kalau misalnya setahun dapatnya misalnya 24%. Sebulan 2%, konsisten 24%. Jadi 72 bagi 24, nanti 3 tahun sudah double uang saya. Sebab itu adalah compound interest, bunga berbunga. Jadi kalau Anda cuma dapat 12%, sebulan dapat 1%, konsisten 12% setahun, berapa lama uang Anda double? 6 tahun. 72 bagi 12, 6 tahun. Itu adalah simple rules untuk simple matematik untuk mengetahui berapa lama uang Anda double. Jadi mau makin cepat speednya, ya returnnya itu harus lebih. Saya sendiri saya nggak invest di kripto, sebab dengan saya sudah saatnya untuk enjoy life. Umur saya 60-an, sekarang sudah 5 bulan saya mulai gym, angkat beban dan sebagainya. Saya pakai PT. Jadi seminggu kalau sempat saya 4 kali, setiap kali 1,5 jam. Jadi saya udah alokasi waktunya di sana. Kalau saya di saham juga sudah banyak, saya harus baca research, dan klien saya harus saya layanin. Kalau di sana saya nggak punya life lagi. Dan kripto itu murni spekulasi. Itu tidak ada sesuatu underlying aset di kripto itu. Kalau kripto pada awal-awal mungkin sekitar 2008 itu mungkin ada starting awal Anda kan cuannya banyak. Kalau 3 tahun belakangan Anda baru masuk itu ambles, habis banyak. Saya kunjungi David di Amerika waktu dia masih kuliah 2015 ya. Atau saya lupa. Dia kasih tahu invest di Tesla waktu itu. Murah sekali Tesla. Jadi akhirnya saya bilang saya nggak perhatikan saham di Amerika, saya bilang kamu decide aja. Kalau Tesla waktu dia kasih tahu Anda invest itu, wah itu bisa berpuluh kali. Tapi kalau Anda invest Tesla setahun terakhir itu ambles banyak. Jadi sangat tertentu kepada momentumnya. Jadi sama dengan saya merasa puas dengan income saya sekarang. Saya saatnya mau liburan, mau jalan-jalan, mau ke gym, mau buat podcast, mau ngopi sama teman, rutin ada ngopi dan sebagainya. Jadi crypto is murni spekulasi, tidak ada underlying-nya, sebab dia bukan currency yang di print oleh suatu negara manapun, nggak ada hidup cross country, nggak ada government yang backup dan sebagainya, dan saya sendiri nggak sentuh. Nama saya Indonesia.
Saya ingin bertanya, menurut Bapak, manakah yang lebih baik antara menabung dan investasi? Saving itu safe, aman. Kata dasarnya basicnya safe, aman. Kalau Anda mau aman, di sana saving. Kalau Anda mau tumbuhkan kekayaan Anda harus invest. Di ilmu wealth management itu ada satu rules. Secara umum adalah minimum 6 bulan kebutuhan hidup Anda taruh di saving. 6 bulan. Kenapa harus taruh di saving? Kalau Anda gak punya income, kalau Anda gak punya kerjaan, kalau Anda freelance, Anda gak punya order, Anda bisa tarik anytime di saving Anda untuk pakai. Jadi 6 bulan waktu yang cukup untuk Anda cari kerja, cari income pengganti dan sebagainya. Atau Anda sakit, emergency, insuran Anda masuk, rumah sakit masih cek insuran Anda approve atau tidak, Anda bisa tarik dulu tabungan Anda, kasih store uang jaminan untuk save Anda dulu. Jadi ilmu wealth management dan financial planningnya sama, itu minimum 6 bulan dan maksimum 12 bulan. Misalnya biaya hidup Anda 5 juta, Anda bisa range maksimum di saving Anda itu 30 juta 6 bulan atau 12 bulan 60 juta. Di lebih dari itu Anda invest supaya itu uang bisa bekerja untuk Anda. Kalau Anda saving, Anda taruh di BCA, bunga saving Anda hampir tidak ada, di bawah 1%. Nanti dia kena biaya administrasi lagi. Kalau saving Anda per bulan 1 juta, Anda bukan makin kaya, makin miskin Anda. Bunga Anda itu gak cukup dipotong oleh biaya administrasi bank. Sehingga tiap bulan 1 juta, sudah 12 bulan 12 juta. Anda lihat tabungan Anda bukan 12 juta. Lebih tiap bulan dipotong biaya administrasi. Di bawah modal Anda. Kalau Anda lakukan hal demikian, itu adalah secara sistematis Anda membuat diri Anda lebih miskin. Kenapa? Anda masukkan uang jeripaya Anda 12 juta. Hasil 2 tahun taruh di sana bukan bertambah, berkurang. Jadi saya sudah kasih pendekatan wealth management dan financial planning, saving dan invest ya. Oke, mungkin satu yang penting adalah financial life cycle. Ini hubungan investasi, saving dengan proses siklus kehidupan manusia. Sebab siapapun orangnya di dunia ini, dia akan end game suatu saat. Entah gak? Kalau harapan hidup orang Indonesia rata-rata 70 lebih sedikit aja. Kita akan menghadap ke Sang Pencipta, siapapun orangnya. Gak akan bisa terhindar. Jadi, pertama itu usia baru dilahirkan sampai 19 tahun. Secara umum ya, ini ada orang yang umur 11 tahun, 12 tahun dia sudah bisa cari uang. Itu yang special case. Ini adalah general. 0 itu namanya formative stage. Dalam masa pembentukan Anda, masa pembelajaran Anda kuliah, Anda sekolah, itu biasanya Anda gak punya income. Anda tergantung kepada orang tua yang membiayai Anda. Sudah itu di atas 19 tahun itu building the foundation age. Adalah masa 10 tahun Anda membangun fondasi Anda. Anda bekerja, Anda berkarir, Anda entrepreneur, memulai usaha, mencari identitas usaha Anda, membesarkan usaha Anda, mencari relasi, network, membangun jaringan Anda. Yang kedua adalah early accumulation age. Umur 30 sampai 39 kalau Anda bekerja, misalnya umur 20 tahun Anda kerja 10 tahun, harusnya Anda sudah punya posisi manager, supervisor. Kalau Anda disiplin, income Anda naik, gaya hidup Anda naiknya tidak lebih cepat daripada income, Anda harusnya di sana sudah mulai pengumpulan kekayaan Anda, sudah bisa invest dan sebagainya. Jadi berikutnya ada rapid accumulation age, umur 40 sampai 54. Biasanya rata-rata umur pensiun orang kan 55 kan. Nah, itu adalah pada waktu itu Anda sudah mapan di atas 30 tahun, Anda akan lebih cepat proses
periode 15 tahun ini periode percepatan pengumpulan kekayaan Anda. Kenapa perlu dipercepat? Sebab pada waktu usia 50-an, anak Anda sudah mau kuliah. Itu sudah punya uang, bayar uang kuliah dia. Anak Anda mau merit, itu harus sediakan uang, pestanya dan sebagainya. Anak Anda merit, tidak mau satu rumah sama mertua, mau rumah sendiri. Anda harus beli rumah untuk dia dan sebagainya. Nah, itu kenapa perlu rapid di sana alasannya. Ketiga adalah kita tidak mau menciptakan sandwich generation. Nah, syukur orang tua Anda mungkin sandwich generation. Saya pernah alamin, saya masanya sandwich. Kenapa? Saya kerja, saya cari uang, saya harus hidupi orang tua saya. Dia gak punya income lagi, sudah tua, biaya pengobatannya sudah kena diabetes, kena ini makan obat terus, biaya pengobatannya sudah kesehatan sudah banyak. Saya harus biayai anak saya sekolah dan sebagainya. Saya di tengah-tengah. Saya seperti sandwich, 2 roti jepitin daging yang empuk itu kan. Saya lah topang daripada keluarga di pencari penghasilan, biayai 2 generasi. Itu kasihan. Itu namanya sandwich generation. Jadi kalau orang tua Anda melakukan perencanaan keuangan yang baik, Anda tidak menjadi sapi perang orang tua. Anda tidak menjadi, gak perlu biaya orang tua. Saya bilang sama David, uang saya habisin, kamu cari sendiri. Kamu gak perlu biayain saya. Jadi jangan ngurusin, saya mau terbang kemana, mau jalan, mau konsumer, kamu gak usah urusin saya. Kamu cari uang sendiri. Saya gak mau jadi beban bagi Anda. Jadi tidak ada sandwich generation. Sekarang generasi yang banyak sandwich generation. Lantaran orang tuanya tidak ada persiapan, tidak ada literasi keuangan yang baik, tidak punya inklusi. Keuangan inklusi artinya infrastruktur untuk investasi yang baik. Sekarang mudah. Melalui online Anda bisa investasi dan sebagainya. Dan informasi terbuka banyak. Setelah itu financial independent. Usia 55 sampai 56 sudahlah Anda enjoy life lah. Anda bisa mau jalan-jalan, Anda waktu sudah bebas, gak terikat masuk kantor, jam lawan gak bisa. Oh, Sabtu Minggu baru bisa. Anytime mau berangkat aja. Jadi Anda kalau mau liburan gak usah tunggu peak season, tiket mahal, hotel mahal, antri lagi. Kan itu Christmas. Jadi anytime mau berangkat. Gak usah tunggu nanti tiket ada sale baru berangkat. Gak usah. Itu maknanya financial independence. Sudah itu conversion years 70-84. Ini distribution years umur 65 ke atas. Anda harus pikirkan, siapkan alokasi harta Anda supaya harta yang Anda tinggalkan tidak menjadi kutukan. Nanti rebutan harta, generasi anak-anak Anda ribut di pengadilan, rebutlah harta, jadi musuhan. Jadi dibagi itu jelas semua. Jadi udah jelas, ini bagian kamu, ini bagian kamu. Ini saya belum mati, saya pegang. Udah, kamu jangan ganggu. Udah, selesai. Nanti udah mati baru bagi. Baginya bagaimana juga jelas semua. Jadi orang nggak ribut lagi. Jadi itu prosesnya, satu siklus. Jadi syukur Anda masih muda, udah tahu the full cycle-nya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Sakti ya. Kita tepuk tangan luar biasa. Luar biasa. Thank you so much everyone for asking the questions.